pohon itu kan elemen utama dalam lingkungan hidup ya. Jadi nek bahasa kami itu pohon itu adalah makhluk Gusti Allah yang diciptakan sebagai penyeimbang kehidupan. Jadi pohon ini mempunyai sangat besar manfaatnya, fungsinya untuk keseimbangan alam. Kita ingin kembali sadar bahwa alam memang menghidupi kita, dan alam adalah ibu kita, dan alam ini adalah pamomong kita. Kita ingin kembali lagi nguri-uri, kita ingin kembali lagi ngurip-urip supaya hubungan manusia dengan alam ini kembali damai, kembali akur, sehingga tidak ada lagi bencana, sehingga tidak ada lagi musibah yang melanda. Kita hadir, kita berada di alam ini, kita tidak bisa sendiri. Artinya bahwa keberadaan bumi kita ini yang kita injak ini menghidupi kita. Makanya dalam rangka itu bagaimana kita untuk bisa ikut memelihara bumi kita ini, menyayangi bumi kita ini, karena kita ini dihidupi oleh bumi. Bagaimana selanjutnya kita balik untuk bisa menghidupi bumi kita. Hamemayu hayuning bawono. Gunung Kidul ini kan salah satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang luasnya itu 46% sendiri dari luas daerah istimewa Yogyakarta. Dari kawasan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini 53% sendiri adalah kawasan kars, di mana kawasan kars ini menyimpan fenomena batuan alam yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan proses alam. Dan kalau fenomena alam kars di kita ini ada endokarsnya, ada eksokarsnya. Khusus yang ada di zona selatan, zona kars kita ini memang banyak telaga-telaga yang kering dan sebagainya. Ini karena memang fenomena alam kita dan juga dipengaruhi oleh keberadaan tanaman yang ada di permukaan-permukaan yang juga kondisi-kondisinya juga sudah mengalami penggundulan dan sebagainya. Ini mempengaruhi proses evaporasi sehingga terjadi proses pengeringan di muka-muka telaga ini juga cepat. Di zona utara Kabupaten Gunung Kidul ini juga volume tanahnya cukup tebal dan potensi longsor, maka penguatan-penguatan dengan vegetasi. Kemudian yang di zona-zona selatan yang ada di kawasan kars di Kabupaten Gunung Kidul ini dengan tutupan vegetasi untuk bisa membantu mempertahankan keberadaan sumber-sumber air yang ada di permukaan dan juga mata air yang lain. Komunitas Resan itu terbentuk medio awal 2018. Jadi masing-masing personal itu dengan kesadaran sendiri itu merawat lingkungan masing-masing gitu. Tapi kan Resan itu bukan organisasi resmi, itu murni dari kesadaran personal masing-masing anggota itu. Resan itu bahasa Jawa, dari akar kata workso itu pohon besar, kalau reksa itu penjaga. Jadi pohon besar yang mempunyai fungsi menjaga lingkungan, baik tanah, air, udara, ataupun hal-hal yang berkaitan secara umum dengan lingkungan. Kegelisahan kami itu memang berawal dari Kabupaten Gunung Kidul yang sejak dulu terkenal kekering, ketika setiap tahun itu dropping air gitu. Nah, ada tren terbaru bahwa saat ini ketika musim penghujan datang, Gunung Kidul itu banyak tempat yang kebanjiran dan longsor. Satu-satunya jawaban kita harus kembali ke alam, merawat alam dengan cara menanam pohon, merawat sumber mata air, dan lain-lain.
Pohon itu ada yang mempunyai fungsi konservasi dan ada yang mempunyai fungsi ekonomi. Nah, ini yang sering tidak bisa dibedakan seperti itu. Jadi fungsi ekonomi dari sebuah pohon, masyarakat cenderung memikirkan bahwa itu fungsi ekonominya langsung. Jadi pohon harus dipanen gitu, entah itu buahnya, entah itu kayunya. Jadi ketika umur berapa puluh tahun terus dipanen, ditebang, itu kan otomatis fungsi pohon ini kan hilang. Pohon mempunyai fungsi ekologi itu kan di usia rata-rata 15-20 tahun. Dalam rentang waktu ini kan pohon ini butuh dijaga, butuh dirawat dan lain-lain. Pohon yang bisa disebut resan itu usianya sudah ratusan tahun. Jadi memang betul ada faktor alam yang ketika pohon ini sudah terlalu tua, kemudian lapuk dan mati tanpa diiringi dengan perawatan, penyulaman, penanaman kembali dan lain-lain. Juga ada bentuk lain yaitu tentang konflik sosial antara manusia dengan alam. Jadi bagaimana tuntutan kebutuhan manusia akan ruang, tuntutan kebutuhan manusia akan lahan pertanian dan lain-lain, ini akhirnya membuat banyak pohon-pohon resan yang dianggap tidak mempunyai fungsi ini dimatikan atau ditebang atau dirobohkan gitu. Basic teman-teman resan ini kan macam-macam, tapi rata-rata mereka semua bekerja itu. Kita slownya itu kan hari Minggu itu. Apapun itu ya kita gunakan untuk kegiatan. Di samping menanam pohon, di musim penghujan ini kita menanam pohon. Kemarin itu tidak sengaja menemukan itu. Walaupun sebetulnya saya 2 tahun yang lalu sudah kami tanami tempat itu, tapi di situ ada sumber air. Awalnya saya salah menentukan titik agak dekat ke jalan, ternyata ada agak ke bawah ditemukan oleh teman-teman yang lain. Spontanitas saja kita gali itu melihat ada rembesan air. Udah minum juga saya. Bersyukur kepada Gusti Allah, kita kembali menemukan sumber air pada Minggu Pon. Oleh karenanya, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Semoga dengan doa kita bersama pada pagi hari ini, sumber air yang dulu pernah ada dan sekarang ditemukan kembali tetap lestari. Amin. Amin. Bahwa mereka ada banyak hal tentang memori masa lalu yang masih tersimpan tentang bagaimana harmonisasinya alam masyarakat warga terhadap sumber air, dan itu ada memori yang kita aduk kembali untuk bagaimana mereka untuk berromantisme gitu. Jadi nanti ketika masalah air dari yang diantar tadi itu kan juga air itu juga mengambil dari cadangan air bawah tanah. Nah, ketika ini sering terjadi masalah tidak keluar atau keluar dalam bentuk keruh, itu mereka akan kembali ke akarnya kembali gitu. Remben lampahnya Di komunitas Resan Gunung Kidul ini, ritual kita adalah doa kita menghormati bumi, menghormati alam. Ritual kita yang terpenting adalah menanam, dan ritual-ritual lain kita berusaha menghidupkan kembali tinggalan yang ditinggalkan oleh para sesepuh kita, adat budaya, misalnya ada ngelangse, kemudian ada berziarah, dan kemudian mungkin kita mengadakan syukuran setelah selesai mengadakan bersih-bersih sendang.
Langse itu adalah maknanya adalah menutup. Jadi kita mengulang lagi sejarah yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Kita melakukan langse dengan harapan menutup pohon-pohon agar pohon-pohon ini yang memang nyata suci, benar-benar terlihat kesuciannya dan terjaga kesuciannya yang tidak tercemar oleh apapun, tidak tergusur, tidak tumbang ataupun tidak terpotong-potong oleh ulah-ulah manusia. Tata cara ngelangse itu adalah berdoa meminta bahwa kita akan melakukan upacara ngelangse. Kemudian kain itu dililitkan berputar ke arah kiri dengan arahan melawan jarum jam. Yang ini perputaran ini sangat banyak sekali kita jumpai. Misalnya adalah perputaran orang-orang tawaf di Masjidil Haram, kemudian perputaran kalau di Jogja ada tradisi perputaran mubeng beteng. Dan ini adalah perputaran yang sama, melawan putaran jarum jam. Dengan harapan jika bumi ini berputar ke kanan dan kita berlangse ini berputar ke kiri, dia akan tangkep atau gatuk begitu. Kalau jumlah orang yang melakukan itu tergantung pohonnya. Kita pernah ngelangse sebanyak 12 orang, karena pohonnya sangat besar sekali. Dan kita memakai 22 meter kain morinya. Kenapa kita melakukan itu dengan upacara adat, dengan ritual budaya dan lain-lain? Ya karena nenek moyang itu sudah merumuskan secara sempurna tentang bagaimana menghargai alam, bagaimana menjaga keberlangsungan kehidupan. Ini mereka sudah mempunyai cara-cara yang itu dinamakan dengan kebudayaan atau adat lokal. Kan sekarang banyak masyarakat yang sudah mulai abai dengan upacara adatnya. Dalam tanda kutip bahwa masyarakat ini sudah mulai melupakan dengan modernitas seperti ini, melupakan adat nenek moyang tentang menjaga alam dan lingkungan. Jadi ini tidak bisa dinilai dengan angka atau waktu gitu loh. Ya paling enggak izin dari masyarakat sekitar bahwa oh ini boleh dilangse, boleh, itu sudah lumayan sebagai pintu masuk. Tapi setelah itu memang ada pendekatan-pendekatan lagi bahwa upacara adatnya dikembalikan lagi gitu. Dan nanti yang melaksanakan akhirnya masyarakat, bukan kita lagi. Kalau dikatakan menyembah pohon ataupun dicap sebagai itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, mungkin karena belum sepaham ataupun belum duduk bersama kami dan mengobrolkan dan bertanya jawab tentang apa itu makna ritual, apa itu makna bunga, kenapa ini dilangse, dan makna-makna sesajian lainnya. Karena dalam setiap sesajian itu kan maknanya sangat dalam, seperti menghormati bapak, menghormati ibu, kemudian menghormati arah mata angin, kemudian ada makna jarwo dosok kalau dalam bahasa Jawa, memaknakan kata seperti bunga gantil itu artinya kumantil kepada pangeran. Kemudian ada melati itu mulateng ati atau hati yang selalu melihat itu dengan kebaikan. Sebetulnya filosofinya itu sangat dalam, sangat besar, sangat luhur ya. Cuman karena mungkin karena itu mereka belum duduk bersama kita sehingga mereka belum memahami apa itu makna sebenarnya. Malam ini kita mengadakan pagelaran wayang resan dengan maksud tujuan adalah setelah penanaman ini memberikan pencerahan, sedikit pencerahan kepada warga masyarakat, kepada teman-teman di sekitar tempat ini di Gedung Wanglu, Banyusoco. Mudah-mudahan dengan dipergelarkannya pertunjukan wayang dari Resan Gunung Kidul bisa sedikit memberikan pencerahan. Oh
yang dilakukan pada malam hari ini yaitu kita mengambil cerita-cerita dari tempatan kita dari Kabupaten Gunung Kidul, yang cerita ini mengambil tentang kelestarian alam, kelestarian hutan, kemudian bagaimana merawat alam, bagaimana merawat ekosistem yang terbangun. Mudah-mudahan dengan lakon ini, lakon yang kita tempelkan pada Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, menjadikan Kabupaten Gunung Kidul ini lestari alam-alamnya. Nanging menawi kula ningali wujudipun gelaran bumi wonten ing tlatah Inggris ngaturna puja pangabekti marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kalau khususnya di Jawa dalam kesenian wayang walaupun kontemporer ataupun purwo itu dengan dimasukkan sebuah ide-ide gagasan tentang alam, tentang apapun itu, tentang lingkungan, saya rasa itu akan tetap berpengaruh dan bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Sakwisi lungguhmu sing pepenak padha kanthi basukir tutup Joko pangarsa ya Joko pangarsa. Kula tansah nganti babar rencang kula kanil. Oh karo kanil. Kadang orang itu salah persepsi bagaimana pendekatan ke masyarakat itu menggunakan standar dari keilmuannya sendiri gitu. Dan ada kesan bahwa masyarakat dipaksa untuk ikut dalam pemahaman kita. Nah ini yang ingin kita hindari, bagaimana kita masuk ini lewat sesuatu hal yang sangat dekat dengan mereka gitu. Otomatis kan kita semoga lebih bisa gampang diterima. Banyak pemahaman sekarang itu bahwa masyarakat lokal itu dianggap menjauh dalam tanda kutip ketinggalan zaman, bodoh dan lain-lain itu. Sementara mereka punya ilmu sendiri yang dinamakan kearifan lokal, yang di situ sangat empiris berdasarkan pengalaman itu, dan itu sangat dekat dengan mereka. Mereka tahu, mereka lakukan, termasuk kesenian wayang ini. Wayang ini kan produk adat budaya atau seni dari masyarakat. Mereka sangat dekat, makanya kita masuk di situ, terus mencoba membuat karakter-karakter wayang yang tidak mainstream dengan bahan daun-daun gitu. Terus ada kampanye lingkungan di situ, pesan-pesan yang kita sisipkan dengan harapan ketika masyarakat ini merasa dekat, otomatis mereka ada peluang untuk merasa lebih bisa menerima daripada kita memaksakan sesuatu yang kita anggap ini sudah sangat luar biasa itu berdasarkan banyak hal penelitian dan lain-lain. Sementara bagi masyarakat sendiri asing. Sementara konservasi resan ini adalah konservasi berbasis masyarakat. Ini strategi. Kita kebetulan banyak teman-teman resan ini yang mempunyai potensi di bidang kesenian juga, termasuk ada dalangnya, ada penabuhnya. Gitu. Ya, tinggal kita kemas bareng-bareng menjadi sebuah alat propaganda nek bahasanya ini. Politik kampanye lingkungan, gitu, mungkin lebih tepatnya. Ya, dengan pergelaran wayang resan itu memantik niat, memantik tekad bahwa kesenian kebudayaan memang sangat berperan utama dalam mengajak masyarakat, mengajak teman-teman, dan terutamanya adalah kesadaran pribadi, membangun kesadaran pribadi lagi bahwa kalau merawat alam itu akan mengakibatkan ini, jika kita merusak alam itu mengakibatkan ini. Yang kemarin penokohan-penokohan di wayang resan itu mempunyai andil-andil dalam lingkungan di sekitar Gunung Kidul ini. Pendekatan yang dilakukan teman-teman komunitas resan ini bagian dari kearifan lokal kita, sehingga mungkin dengan kami menyampaikan dengan rujukan aturan perundang-undangan mungkin masyarakat juga tidak begitu percaya atau tidak begitu meyakini, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang menyentuh dalam sisi-sisi tradisi, menyentuh dalam sisi-sisi kehidupan yang mereka selama ini alami dengan sentuhan-sentuhan lain, dan ini bisa melibatkan masyarakat, tentu saja ini apresiasi yang tinggi buat teman-teman tersebut untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk menjaga dan memelihara lingkungan kita ini. Dan sekali lagi bahwa
komunitas ini sangat luar biasa, bisa melakukan terobosan-terobosan yang yang ada di kita dengan pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan kearifan itu yang katakanlah mudah bisa diterima oleh masyarakat daripada kami mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang birokrasinya seperti itu, dan ini menjadi mitra lah seperti itu yang bisa kami gandeng untuk bisa bersinergi bersama-sama kita untuk melestarikan alam kita ini. Kami nggak berani untuk menargetkan apa-apa, Mbak. Untuk komunitas Resani itu bahasa kami cuma sekedar memberi warna tentang, karena pembangunan juga tidak mungkin harus dilakukan, kan itu kewajiban pemerintah itu kan membangun gitu. Tapi paling tidak itu bagaimana membangun tanpa merusak. Ini dari situ ya kita harus ramah dengan alam. Bagaimana pembangunan ini mempertimbangkan tentang kelestarian alam. Tradisi dari nenek moyang leluhur kita di Gunung Kidul. Ini adalah milik kita. Sangat sayang sekali jika anak cucu generasi yang akan datang ini tidak paham, dan sangat sayang sekali jika besok di kemudian hari anak cucu kita benar-benar menyatakan bahwa ritual-ritual ini adalah ritual yang diharamkan. Jadi mari kita duduk bersama, apa yang belum kita tahu mari sama-sama kita belajar. Ketika hal ini dianggap baik dan tepat, itu harapannya ya bisa direplikasi di tempat lain gitu. Masalah dunia ini akan terjaga ketika masyarakat masing-masing itu menyadari dan menjaga lingkungan hidup masing-masing itu di sekitarnya aja.